Hai, gue Akbar. Welcome to my podcast. Di kesempatan kali ini gue ingin membahas mengenai anatomi alam bawah sadar. Secara simpel gitu, berdasarkan pemahaman gue gitu ya. Lebih tepatnya bagaimana cara pembentukan keyakinan gitu. Bagaimana cara menciptakan sebuah mindset dan prosesnya seperti apa gitu. Dan menjelaskan mengenai apa itu mindset gitu. Dengan kalimat-kalimat yang mungkin sederhana gitu ya. Gue akan berusaha menyederhanakannya. Jadi kalau kita bicara soal keyakinan, kita akan bicara alam bawah sadar. Karena alam bawah sadar adalah semacam wadah gitu ya. Wadah dari program-program pikiran itu berada gitu. Gue analogikan seperti komputer. Alam bawah sadar itu komputer secara default. Misalnya kita punya OS Windows atau OS Mac gitu ya, atau Android gitu. Karena smartphone juga kan komputer gitu ya, basicnya. Dia punya OS Android aja lah, Android yang paling umum gitu ya. Kita punya platform Android. Itulah alam bawah sadar. Tapi masih kosong. Alam bawah sadar itu dia hanya wadah. Nah, jadi sedangkan mindset itu adalah aplikasinya. Misalnya kayak Instagram, Facebook, YouTube, apa segala macem gitu kan. Dan aplikasi itu dia berfungsi untuk melakukan sebuah proses yang kita inginkan. Misalnya kita mau nonton video masak, video tutorial masak-masak, video tutorial gitar gitu, atau apalah, pokoknya berkaitan tentang video dan hiburan gitu ya. Misalnya kita mencari sebuah hiburan tertentu, kita harus punya aplikasinya dong, kita harus punya YouTube dong. Kalau kita nggak punya YouTube, bagaimana kita mau nontonnya gitu? Nah, kan di situ. Itulah fungsinya dari mindset. Mindset itu ya kayak aplikasi itu tadi. Misalnya kita mau posting foto gitu, mau pamer-pamer foto gitu kan. Itu kan wadahnya di Instagram atau di sosial media macam-macam gitu, kayak Facebook, apalah, Twitter, kayak apa segala macam gitu ya. Tapi kalau kita tidak punya aplikasinya, kita tidak akan bisa melakukannya gitu lah. Dan kadangkala aplikasi-aplikasi ini atau mindset ini dia tidak selaras dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Misalnya ya kayak itu tadi. Kita mau nonton video, tapi yang kita punya cuma aplikasi Netflix gitu. Ya kita cuma bisa nonton film gitu. Mau kita cari gitu sampai kiamat gitu ya, video tutorial masak gitu, nggak ada di sana. Yang ada hanya film gitu di sana. Kita harus punya YouTube buat nontonnya. Begitu juga sebaliknya gitu. YouTube juga nggak bisa menyediakan film gitu, karena di YouTube kan di ban ya film ya. Nah, kita harus punya aplikasi yang ya nonton film kayak Netflix, apalah, iFlix lah atau apa gitu, pokoknya yang gitu-gitu kita harus punya gitu. Itulah kenapa ada statement gitu ya dari ranah dunia psikologi yang menentukan kehidupan kita itu 95%-nya adalah alam bawah sadar. Ya karena dia yang menyediakan aplikasi itu. Sedangkan alam sadar ini hanyalah input untuk menginstal aplikasi itu, mindset itu gitu lah. Dan dia yang menjadi pengontrol gitu. Kalau dia mengetahui gitu ya, balik lagi ya. Kalau dia bisa menemukan jalur antara alam sadar dan alam bawah sadar.
Karena dia ketika dalam keadaan seperti ini, dia kayak terpisah gitu, seolah tidak terhubung, jalurnya nggak kelihatan. Karena kita nggak tahu jembatannya apa dan bagaimana cara melewati jembatannya dan apa yang harus kita lakukan di alam bawah sadar itu. Kebanyakan yang gue denger gitu ya, kayak dari YouTube, kayak dari beberapa buku psikologi gitu ya, mereka tidak menceritakan bagaimana proses menciptakan mindset gitu ya. Adalah beberapa, tapi tidak secara konkret gitu. Mereka hanya membahas mengenai afirmasi, repetisi gitu ya. Tapi mereka tidak menjelaskan faktor apa saja yang membuat sebuah program itu nama lainnya adalah keyakinan gitu. Mindset itu nama lainnya keyakinan. Keyakinan yang tertanam di alam bawah sadar kita sampai kita dikendalikan olehnya. By the way, keyakinan itu dia hanya punya dua bentuk, satu positif atau negatif gitu, tergantung kebutuhan dan perspektif kita memandang sesuatu itu. Misalnya, nanti dulu ya, gue hidupin rokok dulu. Misalnya, kita ingin melakukan sesuatu ya, katakanlah misalnya cowok gitu, dia melihat seorang cewek duduk sendirian di suatu kafe gitu ya. By the way, dia lagi di kafe juga minum gitu, sama-sama sendirian nih. Dia punya keinginan untuk approach lah sama si cewek itu ya, pengen mendekati gitu si cewek itu supaya bisa berbincang gitu kan, karena dia mungkin naksir gitu karena ngelihat si cewek itu cantik banget gitu, mungkin model gitu ya, atau apa namanya sekarang nih, apa itu, selebgram gitu misalnya, mungkin dia selebgram gitu ya. Nah jadi dia mendekatin gitu si cewek ini. Nah ketika dia ingin mendekati itu atau dia sudah mendekati gitu ya, itu kan ada sebuah proses yang berjalan gitu. Proses dia komunikasi itu dia memakai sebuah mindset dia gitu, kayak dia mengklik sebuah aplikasi tertentu dan menjalankan prosesnya gitu. Jadi misalnya yang terinstal di alam bawah sadar dia punya keyakinan bahwa wah ini cewek nih kayaknya terlalu cantik bagi gue nggak layak gitu, walaupun gue naksir juga gitu di alam bawah sadar dia. Tapi alam sadar dia pengen mendekati gitu. Jadi ketika dia mau kenalan sama si cewek ini, tiba-tiba dia grogi, gelisah gitu ya, nggak tahu kenapa, dia bingung gitu. Lah kok kenapa gue grogi gitu ya? Karena dia nggak menyadarin ada aplikasi yang terinstal itu tadi. Jadi si ceweknya ngelihat, ih apaan sih nih orang, mau kenalan aja gemeteran gitu, belum lagi nanti gue ajak jalan gitu. Misalnya si cewek berpikirnya seperti itu gitu kan. Jadi si cewek ilfeel gitu loh dengan memasang wajah yang ya merendahkan si cowok ini, dan si cowok langsung minder gitu dan menambah lagi luka batin itu, di mana dia menambah merasa tidak layak lagi gitu loh. Nah jadi itulah pentingnya mengetahui hal ini, karena program yang terinstal gitu sebenarnya sifatnya netral, tapi tergantung keinginan kita apa gitu. Kalau dia tidak selaras dengan keinginan kita, ya ngapain kita pertahankan program itu gitu. By the way, apa ya? Nah, soal itu tadi ya, program itu tadi ya. Jadi ya seperti itu tadi contohnya. Kita harus bisa mengetahui gitu, program apa yang terinstal dan apa yang kita inginkan gitu ya dalam hidup ini. Jadi sebelum kita masuk ke sana gitu ya, menggali apa programnya gitu, gue mau ngejelasin dulu sebuah program, sebuah proses
terciptanya sebuah keyakinan atau sebuah mindset atau sebuah program pikiran itu. Jadi prosesnya hanya ada melibatkan dua hal gitu, dan ini sangat sederhana sebetulnya. Yang pertama adalah informasi yang diserap dari panca indera. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah emosi atau perasaan. Tergantung ininya ya, semakin gede perasaan itu semakin dia tertanam di alam bawah sadar. Semakin dia dahsyat perasaannya, semakin dia tertancap ke palung alam bawah sadar itu gitu. Jadi semakin ya gitulah. Intinya di kayak powernya itu ya, power katakanlah akarnya gitu ya. Akarnya itu adalah kesadaran gitu. Kalau di pohon gitu ya, semakin gede kesadaran tadi. Perasaan. Akarnya itu adalah perasaan gitu ya. Kalau kita analogikan sebagai pohon, ketika perasaan yang dilibatkan semakin besar, yang bertemu sebuah informasi pencerapan panca indera itu, akarnya semakin kokoh gitu. Dan proses untuk mengikisnya itu butuh proses yang lama gitu, ketimbang pohon yang kecil-kecil gitu ya. Seperti itulah. Jadi bagaimana itu maksudnya realisasinya dalam kehidupan nyata gitu. Nah, jadi seperti ini. Yang pertama gue jelasin mengenai informasi yang diserap oleh panca indera. Itu adalah ya pengalaman hidup kita. Misalnya, gue kasih beberapa contoh ya biar jelas gitu ya. Ketika kita melihat sebuah kejadian gitu, misalnya di depan mata kita ada orang kecelakaan, misalnya kecelakaan motor gitu ya, atau kita lah yang mengalami kecelakaan. Kita mengalami kecelakaan bermotor, ya sebenarnya nggak parah-parah banget gitu ya. Kita masuk ke lubang, terjatuh gitu ya, kaki kita ya luka-luka gitu kan, apa segala macam. Tapi di kejadian itu gitu ya, kita merasakan sebuah ketakutan yang sangat hebat gitu. Jadi di sana kan dari analogi barusan itu melibatkan panca indera, yaitu panca indera visual, di mana kita melihat gitu, lihat kejadian kita jatuh gitu, melibatkan indera apa namanya, perasa gitu, indera apa, peraba kulit gitu kan, karena kita merasakan sensasi luka-luka fisik gitu ya, kita terseret gitu, kita menyerap juga informasi dari pendengaran gitu kan, kita mendengar motor kita terjatuh gitu kan di sana, dan kita melibatkan emosi ketakutan atau kepanikan gitu, atau kemarahan di sana gitu ya. Dan itu hebat emosinya, dia bergejolak luar biasa. Nah, itu akan melahirkan sebuah trauma atau luka batin di dalam diri kita gitu. Jadi ketika kita naik motor kita akan gemeteran gitu, kita takut, kita kapok naik motor gitu kan. Itu sebenarnya trauma itu sebetulnya keyakinan, tapi sifatnya negatif gitu. Karena dia tertancap di alam bawah sadar. Seperti itu. Jadi semakin banyak panca indera yang dilibatkan, maka semakin besar juga keyakinan itu. Jadi kuncinya ada di seberapa banyak panca indera dilibatkan dan seberapa besar emosi yang hadir di momen itu. Nah, dia akan masuk ke alam bawah sadar gitu. Nah, terus juga misalnya gue kasih contoh yang sering terjadi sehari-hari lah ya. Misalnya ada sebuah informasi gitu ya, kayak pilpres kemarin lah, kan ada 2 calon tuh ya, dan saling menyebarkan hoax saat itu, perang hoax gitu kan. Mungkin dari sebagian dari kita gitu punya fanatisme terhadap satu sosok calon presiden tertentu ya saat itu ya, misalnya. Jadi ketika mendengar hoax itu mengenai
calon yang kita yakini itu ya, calon yang kita pilih gitu ya, kita terpengaruh gitu. Itu ada misalnya menjelekkan satu tokoh gitu ya, itu kan dari tulisan atau dari sebuah video gitu ya. Misalnya dari tulisan deh, dari tulisan menjelekkan tokoh si A gitu ya, yang menjelekkan itu indera yang dipakai adalah indera visual gitu kan. Dan ada emosi gitu, emosi kemarahan gitu di sana. Misalnya kita nggak terima gitu tokoh yang kita yakini ini berbuat sedemikian rupa. Akhirnya timbul kan, timbul keyakinan di sana bahwa ini nggak bener, ini yang membuat ini, atau katakanlah lawan politiknya gitu ya, semua pendukung lawan politiknya ini semuanya seperti ini gitu. Ada keyakinan seperti itu yang timbul. Nah, karena melibatkan satu eh, panca indera gitu ya, dan ada gejolak emosi di sana, emosi atau perasaan di sana gitu ya. Mungkin yang di sana contohnya kasusnya kemarahan gitu ya. Nah, yang gue lihat gitu ya, semakin sedikit melibatkan indera pencerapan, panca indera gitu, dia kekuatan dari keyakinan ini semakin kecil gitu. Jadi misalnya ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa, katakanlah kita menganut informasi itu tadi ya, ada yang bilang, wah ini nih hoax nih, wah serius lu, bla 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 gitu kan, dia menjelaskan gitu, ini sumbernya, keyakinan itu hilang gitu, karena dia hanya melibatkan satu panca indera dan gejolak emosinya tidak terlalu luar biasa gitu di sana sebetulnya. Ada juga misalnya gitu ya, jadi gue bilang yang positif ya, tadi kan dua udah negatif gitu, udah cukup rasanya. Satu lagi contohnya yang positif, yaitu misalnya suatu ketika kita di sekolah nih, sekolah kita ya sebenarnya nggak terlalu rajin-rajin amat lah ya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kita dapat ranking gitu di sekolah gitu, misalnya ranking 4 gitu ya, misalnya seperti itu ya, karena mungkin selama ini kita itu ya nggak pernah dapat ranking gitu ya. Jadi ketika kita dapat ranking 4, kita ngerasa wah ini something gitu, kita merasakan sebuah kebahagiaan gitu kan, dan kita seneng gitu kan, kita seneng nih. Nah, membawa raport kita ke rumah gitu, memberikannya ke orang tua gitu, orang tua kita senang juga, merasa bahagia, dan dia ngasihin kita hadiah di sana. Di sana kan banyak melibatkan panca indera gitu ya. Ada indera visual, ada indera peraba gitu, karena kita menyentuh raport itu kan, itu indera peraba. Ada juga indera audio gitu, pendengaran di situ, karena kita diumumkan gitu, dan kita merasa bahagia karena hal itu. Dan ketika kita apa namanya, balik pulang ke rumah, kita memberikan itu, kita diberikan hadiah, bermain lagi ada di sana indera visual, indera sentuhan gitu kan, karena kita bisa menyentuhnya, audio juga karena kita dipuji dan kita dirangkul oleh orang tua kita dengan penuh kasih sayang di situ kan. Itu jadi sebuah memori yang tidak terlupakan, menjadi sebuah kenangan gitu. By the way, kenangan itu juga bentuk dari keyakinan gitu, karena dia tertanam di alam bawah sadar kita. Hanya saja penamaannya berbeda-beda untuk setiap konteksnya gitu ya. Jadi sebetulnya seperti itulah cara alam semesta cara alam bawah sadar bekerja. Ya connect juga sebenarnya sama alam semesta gitu. Karena kan alam bawah sadar adalah bagian dari manusia, sedangkan manusia adalah bagian dari alam semesta, ya connect juga kan, by the way. Nah jadi itu udah jelas ya bagaimana prosesnya gitu. Terus apalagi nih kira-kira yang bisa dijelasin ya dari situ ya? Mungkin mengenai efeknya gitu, efeknya secara langsung ya kali ya. Jadi alam bawah sadar gitu, alam bawah sadar ini bekerjanya secara otomatis, by the way.
Apa contoh konkretnya gitu? Gue langsung kasih contoh konkret aja ya. Lu bernapas dari lu bangun tidur sampai lu mendengarkan podcast ini. Dan itu fakta. Dan bisa jadi lu nggak sadar. Ya kan? Seperti itulah alam bawah sadar bekerja gitu. Dia tidak mengikuti kesadaran lu, dia bekerja secara otomatis gitu. Dan ketika lu sadar, lu baru bisa mengontrolnya. Di situ poinnya. Ketika kita tidak menyadari ada sebuah program yang tidak mendukung hidup kita akan hancur gitu. Karena gini, ini nggak cuma terkait sama ranah psikologis aja ya. Ini sebetulnya terkait sama ranah fisika kuantum dan hukum alam semesta gitu ya, berkaitan sama energi gitu. Jadi misalnya kita punya keyakinan, balik lagi kita merasa tidak layak gitu sama kehidupan kita. Kita punya keyakinan bahwa aku akan terus melarat, aku ini miskin, kalau aku nggak kerja keras aku nggak akan hidup gitu. Itu keyakinan by the way ya. Dan seberapa banyak usaha yang aku lakukan, paling-paling maksimal aku hanya menjadi seorang pegawai dan pinjam duit sana sini. Nah, kita punya keyakinan seperti itu misalnya. Tapi tanpa kita sadarin. Nah, jadi kita menjalani nih kehidupan. Kita mendengarkan motivasi banyak gitu ya. Kita mendengarkan banyak sekali motivasi lah, inilah anjuran apalah. Kita melakukan semua yang mereka katakan, awalnya berhasil nih. Tapi karena ada rasa tidak layak gitu, rasa minder atau rasa hina di dalam diri kita gitu ya, di alam bawah sadar kita. By the way, memori di alam bawah sadar atau sebuah keyakinan itu adalah energi gitu. Itu adalah energi gitu ya. Energi yang ada di dalam diri kita. Itulah yang kata orang zaman dulu itu aura, itu ya itu sumbernya dari sana, dari alam bawah sadar itu sebetulnya. Nah, ketika dia memancar, dia masuk ke ranah fisika kuantum ya. Gue akan menjelaskan satu hukum semesta gitu ya, yang dinamakan likes attract likes. Jadi ketika kita punya keyakinan negatif dan terhubung gitu ya, terpancar gitu ya, dia akan menarik yang sama gitu. Karena hukumnya adalah likes attract likes. Kita akan menarik realitas apa yang kita yakinin itu. Dan itu mewujud dalam tindakan kita gitu, mewujud dalam cara berpikir kita gitu ya, dan mewujud secara energi gitu. Semuanya di sana. Makanya penting sekali untuk membereskan alam bawah sadar gitu ya. Itu adalah hal yang paling krusial ya. Sebelum kita melangkah, kita harus bener dulu alam bawah sadarnya. Mau kita sampai kiamat gitu ya, mengusahakan secara sadar gitu, tapi ketika alam bawah sadarnya tidak tersentuh ya akan sia-sia gitu. Analoginya seperti ini. Lu mau hitung-hitungan gitu, dalam artian lu mau pakai kalkulator gitu ya. Tapi di gadget lu cuma punya satu aplikasi, yaitu YouTube. Mau lu sampai kiamat gitu ya, lu nggak bakal bisa ngitung-ngitung di YouTube gitu. Nggak bisa di sana karena beda aplikasinya. Makanya kita harus tahu dulu, masuk ke alam bawah sadar dulu untuk melihat ini aplikasi ini sesuai yang kita inginkan atau enggak gitu. Ini program-program atau keyakinan kita ini selaras nggak dengan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Di situ kuncinya. Dan ada juga ketika seseorang itu sadar gitu ya. Misalnya gue ambil contoh ke analogi PDKT tadi lah ya. Seseorang ini dia sadar dia punya rasa minder gitu ya, tapi dia berusaha melawan rasa minder itu. Itu kan trik yang seringkali banyak orang lakukan gitu ya. Ada yang berhasil, ada yang enggak gitu. Itu tergantung orangnya juga gitu ya. Jadi dia melawan ketakutan itu gitu ya. Ada yang
nambah gugup gitu ketika dia mendekati cewek gitu karena dia merasa tidak layak gitu ya, ada keyakinan itu, dia gugup, semua cewek jadi wah ilfil lah sama dia, bahkan jijik gitu, ih ini orang aneh banget gitu mungkin ya kali ya. Nah, tapi dia sadar gitu ada rasa minder itu dan dia tidak berdaya, bagaimana cara memperbaikinya? Jadi ada dua bentuk gitu, ada yang beroperasi memang benar-benar secara otomatis, ada yang dia beroperasi di kesadaran gitu ya, kita sadar hal itu tapi kita nggak bisa apa-apa, kita nggak berdaya gitu karena kita nggak tahu bagaimana caranya melepaskan atau menguninstall program yang ada di alam bawah sadar itu. Nah itu juga pengetahuan yang sangat diperlukan menurut gue ya, karena kebanyakan orang yang menjelaskan secara psikologis gue lihat mereka tidak menyentuh ranah ini, entah sengaja atau tidak gitu ya. Ini balik lagi berdasarkan pemahaman gue gitu. Kita harus tahu dulu bagaimana cara menguninstall ya gitu. Karena ketika kita katakanlah kita punya program yang sama gitu ya. Misalnya satu ya program yang sama dengan satu konteks gitu. Program untuk PDKT sama cewek misalnya. Satu yaitu minder dengan cewek, akhirnya menggagalkan kita. Dan satu lagi kita pede gitu, kita menginstal dengan cara afirmasi, repetisi atau membaca motivasi lah apa segala macam gitu, katakanlah itu terinstal di alam bawah sadar. Tapi karena ada dua program, secara pemrograman komputer gitu ya, dia akan bentrok sintaksnya, tata bahasanya, kalau bahasa programmingnya gitu ya, dia akan bentrok gitu. Itulah kenapa terjadi banyak dialog di dalam kepala kita karena programnya bentrok. Nah, by the way, sumber dari pikiran itu adalah keyakinan atau mindset itu tadi. Di situ dia tuh. Jadi yang menimbulkan pikiran itu ya si keyakinan itu gitu. Nah, nah jadi ketika kita udah selaras gitu ya, selaras antara program pikiran dan apa yang kita inginkan itu, nggak ada lagi dialog yang menghalangi gitu, yang ada hanyalah dialog untuk mencari kemungkinan-kemungkinan gitu. Itu secara otomatis, bukan yang kita ciptakan gitu, kita ciptakan di kesadaran, bukan, dia yang otomatis timbul gitu. Itulah bentuknya jadi pikiran, karena pikiran itu sendiri adalah output gitu ya, output dari alam bawah sadar itu sendiri. Jadi by the way, cara untuk menginstall itu kan gue udah jelasin di podcast episode sebelumnya gitu ya, kalau nggak salah yang judulnya cara berdamai dengan diri sendiri. Nah itu sebetulnya bisa diaplikasikan ke ranah apapun, metodenya seperti itu. Karena kalau gue jelasin di sini itu terlalu panjang gitu ya, nanti durasinya terlalu lama. Jadi kira-kira seperti itulah fungsi dari fungsi dari alam bawah sadar itu gitu ya, dan terkait dengan seberapa besar efeknya dalam hidup gitu. Jadi program itu kan ya dia seringkali terinstal secara otomatis karena kita tanpa sadar melakukan proses itu tadi gitu ya, yang penggabungan antara pencerapan panca indera dan sebuah gejolak emosi gitu ya. Itulah timbul keyakinan di sana. Makanya dengan sebuah statement itu tadi, ya mungkin rumusan keyakinan itu tadi, ada beberapa pakar psikolog gitu, psikolog, spiritualis, saintis yang kebetulan berada di ranah fisika kuantum juga gitu ya, dia menemukan sebuah metode untuk menciptakan realitas gitu. Namanya itu, bukunya itu The Secret kalau nggak salah. Sama ya metodenya itu ya Law of Attraction gitu. Ya kira-kira seperti itu. Kalau tertarik kalian cari aja sendiri mengenai Law of Attraction gitu ya.
Karena gue nggak, nantilah mungkin ya gue akan menjelaskan itu secara simpel ya. Tapi nggak sekarang mungkin ya, karena topiknya harus ada ini dulu, pemahaman yang diketahui dulu. Karena kalau gue langsung hajar ke arah sana itu nggak bisa gitu, kayak kesannya dia lompat-lompatnya itu terlalu jauh, karena orang belum punya komposisi untuk memahami hal itu dulu ya. Ya mengenai energi, mengenai banyak hal gitu, mengenai fisika kuantum dan korelasinya ke arah dunia psikologis tentunya ya. Ya kira-kira seperti itulah. Nanti gue akan menjelaskan gitu ya, mungkin di episode selanjutnya, mengenai anatomi ego. Apa itu maksudnya? Nantikan aja ya. Ini semakin kesini semakin seru loh by the way topiknya. Ini opini gue. See you di episode selanjutnya.